Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadhani dengan NIM 230102300078 kelas PAIB semester 1 ingin membuat video mengenai jawaban soal UTS mata kuliah Ulumul Hadis tahun 2023. Soal yang pertama ialah perbedaan ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis diroyah. Sebelum itu kita harus mengenal pengertian daripada keduanya. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yastamilu ala af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa takriratihi wa sifatihi wa riwayatihi wa dhabituha wa tahriril fadhiha. Jadi ilmu riwayah ialah ilmu yang mempelajari semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, ketetapan beliau, sifat beliau, periwayatannya, batas-batasannya, dan juga ketelitian dalam segala redaksinya. Lantas siapakah yang pertama mencetuskan ilmu hadis riwayah ini, yaitu beliau Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 1124 Masehi. Beliau diutus oleh Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis pada zaman itu. Selanjutnya, apa objek pembahasannya? Objek pembahasan ilmu riwayah ialah segala perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ialah tujuan daripada ilmu riwayah ini ialah untuk memelihara syariat Islam dan juga otentisitas sunnah. Adapun faidah daripada ilmu hadis riwayah ini adalah untuk menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Setelah itu kita masuk ke dalam terma hadis diroyah, di mana pengertiannya adalah ilmu biqawanina yu'rafu biha akhwalis sanati wal matan. Jadi ilmu hadis diroyah ialah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan dan juga sanad suatu hadis. Atau ilmu hadis diroyah ini kerap kali kita jumpai atau kita kenal dengan mustalah al-hadis. Selanjutnya ialah pendiri daripada terma ilmu hadis diroyah ini adalah Ar-Roma Hurmuzi. Adapun objek daripada pembahasan ilmu hadis diroyah ini adalah hakikat, sifat, dan juga kaidah dalam periwayatan suatu hadis hingga sampai kepada kita. Apakah hadis yang sampai kepada kita itu makbul ataupun mardud, yaitu ditolak. Itu adalah objek daripada pembahasan ilmu hadis diroyah. Selanjutnya adalah faidah daripada ilmu hadis diroyah ini adalah untuk mengetahui periwayatan yang makbul dan mardud. Makbul itu artinya diterima, mardud artinya ditolak. Jadi apabila ada hadis yang sampai kepada kita ataupun sebelum-sebelumnya, itu akan dipelajari kaidah-kaidah dalam terma ilmu hadis diroyah. Setelah itu kita dapat menyimpulkan apakah itu termasuk hadis yang makbul ataupun hadis yang mardud. Itu adalah tujuan ataupun faidah daripada ilmu hadis diroyah. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui pengertian dan juga seluk-beluk antara keduanya, yaitu ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis diroyah, kita akan masuk apakah ada perbedaan antara keduanya, yaitu ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis diroyah. Di sini Dr. Nuruddin berpendapat dalam kitabnya, yaitu anna ilmal hadis
diroyatun yusalli ila ma'rifatul maqbuli minal marduti bisyakali am ay biwada'il qawaidil amah. Jadi sesungguhnya ilmu hadis diroyah ini adalah ilmu yang untuk mengetahui apakah hadis tersebut makbul yaitu diterima ataupun mardud bisyaklil am yaitu dengan umum ai biwada'il qawaidil amah. Jadi dengan kaidah-kaidah yang umum. Jadi hasil akhir nanti dalam pembahasan ilmu riwayah dan juga ilmu diroyah, maaf saya lupa. Ilmu diroyah adalah apakah hadis tersebut makbul ataupun mardud. Dengan apa? Dengan kaidah-kaidah umum seperti tarikh, arwah, jarh wa ta'dil dan lain-lain. Setelah itu di sini Dr. Nuruddin melanjutkan fa'al ma'ilmu riwayatul hadits fa innahu yubhatu fi hadal hadits al-muayyan alladhi turiduhu. Jadi adapun terma ilmu hadis riwayah ialah yubhatu fi hadal hadits muayyan, jadi membahas hadis-hadis yang sudah ditentukan atau hadis yang sudah tertentu. Yubayyinu bitatbiqi tilkal qawaida annahu maqbulun aw mardud. Setelah menentukan hadis-hadis yang sudah ditentukan itu dikategorikan dengan kaidah-kaidah di dalam hadis diroyah dan akan menghasilkan hadis yang makbul ataupun mardud. Wa yutbatu riwayatu wa syarhihi, ya. Ini dia yang membedakan antara ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis diroyah, yaitu yubayyinu bitatbiqi wa yutbatu riwayatu wa syarhihi, yaitu memberikan batasan-batasan terhadap syarahnya dan juga periwayatannya. Nah itu fahuwa idza yubhatsu bahtan juz'iyyan wa tatbiqiyan. Jadi oleh karena itu pembahasannya itu lebih parsial, tidak umum, lebih tertentu daripada ilmu hadis diroyah. Al-farqu bainahuma kal farqil bainan nahwi wa bainal i'rab. Adapun perbedaan keduanya itu seperti perbedaan antara nahwu dan juga i'rab, di mana nahwu itu seperti ibaratnya ilmu hadis diroyah dan juga i'rabnya itu adalah ilmu hadis riwayah. Jadi lebih tertentu oleh hadis riwayah itu. Jadi dapat kita tarik pemahaman bahwasanya ilmu hadis riwayah itu bersifat lebih umum pembahasannya, yaitu dengan kaidah-kaidah umum untuk membahas mengenai makbul ataupun mardudnya suatu hadis, sedangkan ilmu hadis riwayah itu adalah output atau hasilnya daripada hadis diroyah tersebut. Itu dia perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis diroyah. Selanjutnya adalah yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah perbedaan antara ilmu rijal al-hadis dengan ilmu jarh wa ta'dil. Sebelum itu kita harus mengetahui mengenai pengertian keduanya. Jadi ilmu rijal al-hadis ialah ilmu yang membahas hal-hal ikhwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in maupun setelahnya, ataupun ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari para sahabat, tabi'in ataupun setelahnya. Jadi objek daripada pembahasan ilmu rijal al-hadis adalah perawinya. Lanjutnya, nah ini yang membedakan antara ilmu rijal al-hadis dan juga ilmu jarh wa ta'dil, di mana ilmu rijal al-hadis itu memiliki 2 cabang pembahasan. Yang pertama adalah ilmu tarikh arwah, di mana pembagian ilmu tersebut itu membahas mengenai keadaan perawi, bagaimana hidupnya, di mana hidupnya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, dan
di masa mana pada masa itu ketika beliau itu menerima hadis tersebut dan siapa guru-gurunya, itu adalah pembahasan mengenai tarikh arwah, di mana itu adalah cabang daripada ilmu Rijal al-Hadis yang pertama. Selanjutnya adalah cabang yang kedua adalah ilmu Jarh wa Ta'dil, yang dimana ilmu Jarh wa Ta'dil adalah membahas keadaan perawi dari sikapnya, baik itu kejujurannya, amanahnya, tutur katanya, dan juga kekuatan hafalannya. Jadi setelah kita mengklasifikasikan sebuah atau seorang perawi, itu selanjutnya akan dimasukkan antara jarh atau dengan ta'dil, mentajrih perawi itu atau mentakdil perawi itu. Jadi perbedaan antara keduanya yaitu ilmu Rijal al-Hadis dengan ilmu Jarh wa Ta'dil adalah di mana ilmu Rijal al-Hadis merupakan bentuk umum atau bentuk global daripada cabang di bawahnya yaitu tarikh arwah dan juga Jarh wa Ta'dil. Jadi ilmu Rijal al-Hadis adalah ilmu yang membahas perawinya, dengan itu berhenti di dalam perawinya, sedangkan Jarh wa Ta'dil itu lebih ke dalam sikap ataupun kebiasaan kesehari-harian pada perawi-perawi tersebut. Jadi seperti halnya perbedaan daripada i'rab dan juga nahwu tersebut. Jadi nahwu itu lebih kompleks dan juga i'rab itu lebih mengerucut atau lebih pembahasannya lebih sedikit daripada nahwu tersebut. Jadi nahwu itu lebih umum seperti halnya ilmu Rijal al-Hadis. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah menjawab apa yang didapat dari pertemuan pertemuan ilmu hadis, mata kuliah ilmu hadis. Yang pertama adalah kita lebih mengetahui pengertian daripada hadis, khobar, dan juga athar, dan kita dapat membedakan antara ketiga hal tersebut. Selanjutnya yang kedua ini adalah hal yang paling penting, apa yang didapat daripada ilmu kita belajar ilmu hadis selama 1 semester ini adalah dengan kita belajar ilmu hadis tersebut, kita lebih mengetahui terma-terma ilmu hadis, dan juga kita itu lebih berhati-hati dengan hadis yang tersebar di masyarakat dengan berpikir untuk menggolongkannya terlebih dahulu. Jadi ketika datang suatu hadis kepada kita mendengarnya, kita lebih respect atau kita lebih berpikir terlebih dahulu apakah itu termasuk menggolongan hadis yang makbul, hadis yang mardud, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, maupun yang lain. Seperti halnya hadis yang sudah kerap kali kita dengar di masyarakat, yaitu utlubul ilma walau bisin, dalam artinya ialah menuntut ilmu sampai ke negeri, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sedangkan ketika kita lihat dalam periwayatannya, ada yang menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Jadi itu adalah pepatah yang sudah terlanjur mengakar ke dalam masyarakat bahwasanya itu adalah hadis. Padahal ketika kita mengetahui terma-terma ulumul hadis dan juga kita melakukan analisis terhadap hadis-hadis tersebut, bahwa kita akan menemukan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif dalam sanadnya. Jadi ini adalah pokok daripada kita belajar ilmu-ilmu ulumul hadis dalam 1 semester ini adalah kita lebih respect akan sesuatu hadis yang datang kepada kita lebih
bisa belajar, kita lebih bisa mengklasifikasi dengan menganalisis hadis tersebut. Apakah hadis tersebut dalam golongan sahih, hasan, dhaif. Jadi seperti itu adalah menurut saya pokok ataupun hal yang paling terpenting daripada pembelajaran ilmu hadis dalam satu semester ini. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara yang pertama adalah perbedaan antara hadis riwayat dan juga hadis riwayat adalah hadis riwayat lebih bersifat umum dan juga riwayat adalah output hasilnya daripada hadis riwayat tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan ilmu rijal al-hadis dengan ilmu jarh wa ta'dil ialah ilmu rijal al-hadis lebih umum, lebih kompleks pembahasannya. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil adalah lebih mengerucut pembahasannya, yaitu mengenai sikap daripada seorang perawi di masa hidupnya. Yang ketiga adalah hal yang paling didapat adalah kita lebih bisa membedakan antara fan ulum al-hadis seperti perbedaan hadis, khobar, dan juga asar maupun fan ilmu di bawahnya, yaitu seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu hadis riwayah, dan juga ilmu hadis diroyah. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah kita belajar ulumul hadis adalah kita seharusnya lebih bisa menganalisis suatu hadis, lebih bisa menggolongkan suatu hadis, apakah hadis tersebut baik periwayatannya baik dari segi sanadnya maupun matanya. Kita lebih bisa menggolongkan terlebih dahulu, lebih bisa menganalisis terlebih dahulu sebelum kita langsung memakannya atau langsung menerimanya, bahkan langsung menyebarkannya. Sekiranya itu saja dari saya. Apabila banyak sekali tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebih itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.